Oke, sekarang gue mau bikin video yang seriesnya itu tentang enzim dan energi. Tapi kita mulai dulu dari metabolisme dan aliran energi. Kenapa? Karena kita harus tahu ternyata energi itu ya, kalau dari hukum kekekalan energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi mereka bisa terkonversi atau bisa berpindah-pindah gitu ya, atau bisa berubah bentuk. Nah, kita mulai dari matahari, di mana matahari ini tuh punya energi yang kalau sampai di bumi dan energi tersebut diserap oleh tumbuhan, energinya itu dalam bentuk foton. Kenapa tumbuhan itu bisa menyerap foton dari matahari? Karena tumbuhan itu punya organel, yaitu klorofil, di mana di dalamnya ada kloroplas yang bisa mengkonversi si foton tersebut atau bisa nanti memicu terjadinya proses fotosintesis, yang mana produknya adalah makanan buat si tumbuhan tersebut dan juga nantinya bisa dipakai buat tumbuh. Jadi tumbuhan nanti bisa bertumbuh, bisa punya daun, bunga, buah, dan lain-lain. Dan akhirnya tumbuhan tersebut kalau di rantai makanan dia berperan sebagai, makanya jadi produsen ya. Jadi dia menghasilkan makanan sendiri, tetapi akhirnya dia sendiri itu bisa dimakan oleh makhluk hidup lain, yaitu konsumen tingkat 1. Di sini gue gambarin cacing tapi ini semacam kayak dinosaurus kecil, tapi ini cacing maksudnya ya, atau ya representasi dari hewan-hewan yang bisa makan tumbuhan. Nah, si cacing ini tentunya ketika dia makan tumbuhan, maka dia akan mendapatkan energi gitu ya, dari si tumbuhan yang dia makan. Nah, lalu si cacing tersebut atau konsumen tingkat 1 ini atau herbivora ini itu juga dimakan kemudian oleh hewan lain, konsumen tingkat 2, yaitu karnivora, di mana si hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut itu memakan hewan ya. Di sini gue gambarin burung gitu ya. Jadi burung itu makan cacing. Nah, jadi si burung ini juga dapat energi dari cacing ya. Nah, lalu si burung ini juga akhirnya dimakan oleh hewan lain atau makhluk hidup lain, misalnya konsumen tingkat 3 ya. Ada karnivora juga di sini. Misalnya gue gambarinnya kucing atau rubah, tapi ini kok kayak owl atau burung hantu. Dan juga misalnya ini ada ular gitu ya. Jadi intinya ada kegiatan makan memakan di situ. Jadi apa yang dia makan itu dia dapat energi dari situ. Nah, misalnya kalau dari rantai puncaknya itu ada manusia gitu ya, yang makan, misalnya dia berburu hewan, hewannya misalnya di sini tadi kayak ular dan rubah gitu ya. Jadi intinya digambarin ada manusia sebagai puncak dari rantai makanan. Nah, yang gue mau kasih tahu adalah dari proses makan ini, apa yang mereka makan itu dapat energi dari apa yang mereka makan intinya ya. Jadi tumbuhan itu dimakan oleh cacingnya dapat energi dari tumbuhan tersebut. Sementara misalnya burung tadi dia dapat energi dari cacing yang dia makan. Begitu seterusnya sampai manusia. Nah, jadi ada terjadi yang namanya aliran energi di sini gitu, atau perpindahan energi yang awalnya itu dari matahari, kemudian fotonnya itu sampai ke bumi dan akhirnya bisa dipakai oleh klorofil yang ada di tumbuhan gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya kan mulainya dari matahari ya. Jadi matahari yang punya banyak energi ini itu diserap atau dikonversi si bentuk energinya dalam bentuk nanti proses fotosintesis gitu ya. Jadi di sini terjadi aliran energi. Nah, walaupun terjadi aliran energi di sini bisa dilihat bahwa dari matahari yang misalnya ya, walaupun energinya besar banget, kita representasinya di sini 100 kilojoule ya.
Jadi energinya itu diserap oleh tumbuhan itu nggak 100 kilojoule tapi 10 kilojoule, jadi 10%-nya gitu ya. Jadi walaupun terserap oleh tumbuhan tetapi tidak semuanya dari matahari itu terserap gitu ya oleh tumbuhan. Jadi hanya sedikit saja, hanya 10% saja. Sehingga ketika tumbuhan itu dimakan oleh cacing, kemudian cacing dimakan oleh burung dan sampai manusia, itu terjadi memang aliran energi atau perpindahan energi, tetapi tidak semua energi itu bisa diserap oleh yang makan itu gitu ya. Jadi misalnya kayak tumbuhan itu dia hanya dapat 10% dari energi matahari, jadi hanya dapat 10 kilojoule. Terus cacing dia dapat energi dari tumbuhan yang dia makan tetapi 10% doang. Jadi kalau 10% ini kan 1 kilojoule ya. Dimana kalau 1 kilojoule itu kan adalah 1000 joule. Jadi 1000 joule lah, 1 kilojoule atau 1000 joule. Terus cacing dimakan oleh burung, burung itu dapat energi dari si cacing yang dia makan, tetapi tidak semuanya, tidak 1 kilojoule itu gitu ya, atau tidak 1000 joule, tetapi 10%-nya yaitu 100 joule. Dan sampai ke manusia, jadi manusia hanya dapat ya misalnya ya 1 joule gitu ya dari 10% tersebut gitu ya. Nah jadinya untuk mereka itu bisa mendapatkan lebih banyak energi, tentunya si manusia ini atau si hewan-hewan ini gitu ya, itu akan makan banyak variasi makanan gitu ya, makan banyak variasi biar dia bisa dapat energi yang dia butuhkan gitu. Nah dan yang nggak lupa adalah ketika misalnya aliran energi ini tuh juga bukan dari proses makan aja, tetapi dari proses penguraian gitu ya, atau ketika si tumbuhan-tumbuhan tersebut atau hewan-hewan tersebut atau makhluk hidup in total gitu ya itu mati, mereka akan terurai oleh organisme yang menguraikan gitu ya, yaitu detrivore. Di sini bisa organisme-organisme kecil gitu ya, bisa kayak fungi ataupun misalnya eukariot atau prokariot gitu ya, yang bisa menguraikan gitu. Jadi mereka juga akhirnya dapat energi di sini gitu ya dari proses penguraian yang mereka lakukan. Nah gitu ya. Jadi energi itu datang dari mana sih? Energi itu datangnya tidak kayak diciptakan gitu atau dia tiba-tiba hilang, tetapi energi itu sudah ada dan dia mengalami perubahan bentuk atau juga mengalir gitu ya dari satu bagian ke bagian lain. Nah di sini tadi udah sebenarnya udah ngecover ya untuk video ini, tetapi mungkin di review kembali. Jadi matahari ini tuh kan datangnya dari mana sih gitu ya, si energi dari matahari ini tuh kenapa dia besar banget dan dia bisa jadi sumber energi terbesar lah ya untuk kehidupan, karena ya dia mengalami yang namanya reaksi fusi atau reaksi penggabungan inti dari hidrogen menjadi helium, dan akhirnya kan banyak sekali energi yang mengalir ya, bukan hanya ke bumi tetapi ke planet-planet lain juga tentunya. Nah, foton-foton ini itu bukan semuanya masuk ke bumi, tetapi ada juga yang dibelokkan ya, ada juga yang masuk gitu. Jadi tidak semuanya bisa masuk ke bumi 100% gitu ya. Jadi ada yang dibelokkan dan ada juga yang masuk ya. Nah, yang masuk inilah tadi yang itu diserap oleh atau dikonversi ya si foton itu untuk bahan dalam proses fotosintesis. Yang mana tumbuhan ini tuh kenapa bisa gitu ya menyerap si foton ini, karena di dalam sel-sel tumbuhan itu ada organel yang namanya kloroplas ya. Kloroplas ini kenapa bisa melakukan fotosintesis dan bisa menyerap foton, karena dia punya pigmen yaitu klorofil gitu ya. Nah kemudian terjadilah proses fotosintesis di dalam tumbuhan tersebut dan nanti akan dimakan oleh hewan-hewan lain atau tumbuhan oleh organisme lain gitu ya. Nah terjadinya perpindahan jadinya energi dari si tumbuhan tersebut ke misalnya di sini cacing gitu ya yang makan tumbuhan tersebut, daun tersebut gitu ya. Nah si cacing itu akhirnya ketika dia makan daun tersebut
dia juga punya di dalam selnya organel untuk mengkonversikan apa yang dia makan menjadi ATP atau energi untuk dia bisa bergerak atau misalnya dia bisa tumbuh gitu dan berkembang, yaitu organel yang disebut sebagai mitokondria. Jadi adanya konversi lagi dari glukosa atau makanan yang dia makan dari sumbernya daun itu dalam bentuk nanti diubah menjadi energi atau ATP di sini gitu ya. Nah, mungkin satu informasi tambahan juga. Jadi energi yang masuk itu kan ada ya dari matahari ke bumi. Nah, bagaimana kalau misalnya bumi sendiri? Apakah bumi itu menghasilkan energi juga atau adakah gitu yang dikeluarkan? Ada ya. Jadi yang keluar itu adalah kalor itu atau panas. Nah, hubungannya dengan yang isu lingkungan sekarang adalah yang namanya global warming ya, atau pemanasan global. Nah, ini tuh disebabkan karena kalor atau panas yang harusnya bisa keluar gitu ya, jadi bisa dilepaskan sehingga bumi nggak panas gitu ya. Tetapi karena kita manusia itu melakukan aktivitas yang menimbulkan kenaikan karbon yang menyebabkan akhirnya kalor itu tidak bisa keluar, dan kalor itu akhirnya nge-trap di lapisan atmosfer bumi gitu ya. Jadi ya ada yang namanya efek rumah kaca. Jadi si lapisannya itu kan transparan tetapi yang bisa nge-trap panas atau kalor yang harusnya bisa keluar dari bumi gitu ya. Jadi makanya adanya peningkatan karbon gara-gara aktivitas manusia itu bisa menyebabkan efek rumah kaca yang akan meningkatkan suhu bumi atau disebut sebagai global warming itu ya. Jadi udah selesai tentang metabolisme dan aliran energi.